Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang budidaya ikan lele semi modern ya. Kenapa saya sebut budidaya ikan lele semi modern? Karena bisa tonton lihat ya, dalam video kali ini saya memanfaatkan media akuarium dalam budidaya ikan lele ya, yang tentunya berbeda dari teman-teman yang lain yang kebanyakan dari sahabat budidaya ikan lele di media kolam tanah, kolam beton, ataupun kolam terpal ya. Mungkin banyak juga yang bertanya, apakah bisa Bang ikan lele kita budidayakan di akuarium atau kita besarkan di akuarium dengan volume air ataupun tempat yang kecil? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jika kita mengetahui rumusan yang saya akan jelaskan di video kali ini, teman-teman, jika ingin budidaya ikan lele ataupun pembesaran ikan lele, hal yang perlu teman-teman ketahui adalah tingkat jumlah kepadatan ikan, volume air, proses pemberian pakan, dan perawatan air ya. Itu teman-teman wajib ketahui. Yang pertama adalah tingkat kepadatan ya. Tingkat kepadatan itu sering sekali banyak di channel-channel YouTube ya. Itu menjelaskan tentang jumlah kepadatan per meter persegi air ya. Jadi anggap saja itu rumusan utama ya. Atau jika teman-teman tidak mengetahui, sebagai hal yang sederhana, untuk masing-masing akuarium yang saya fungsikan sebagai media budidaya ikan lele ini, saya isi kurang lebih 10 ekor ya dari masing-masing akuarium yang ada di video ini ya. Kenapa tidak diisi dengan jumlah yang banyak? Karena itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan ikan lele ya. Setelah kita mengetahui dengan jumlah tebar yang tepat, itu kita bisa budidaya ikan lele pembesaran ya. Lalu yang kedua adalah proses perawatan air ya. Dalam proses perawatan air ini sangat wajib kita ketahui, karena jika kita sering mengganti air maka ikan akan stres dan mati. Lalu jika kita telat dalam penggantian air, itu akan memperlambat pertumbuhan ikan karena nafsu makan ikan akan berkurang ya. Lalu bagaimana sih proses dan cara penggantian air yang tepat ya? Teman-teman bisa mencatat hal yang ini ya, karena ini sangat penting sekali. Yang pertama, jangan sampai teman-teman itu mengganti air ditentukan pada hari atau minggu ya. Misal contoh ya, saya mengganti air itu 3 hari sekali Bang, 1 minggu sekali Bang. Jangan sampai seperti itu ya. Saya sarankan cara yang tepat adalah kita analisa air terlebih dahulu. Jika air masih bagus walaupun dalam jangka minggu ketiga, saya sarankan jangan diganti ya. Cukup kita sipon atau kita sedot bagian dasaran, kita buang, lalu kita isi air baru dengan jumlah yang sedikit tanpa kita mengganti air total ya. Lalu yang kedua, jika airnya sudah mulai rusak, tandanya ikan sudah nafsunya sudah menurun, air sudah keruh, dan mungkin yang terlambat ikan banyak sekali yang menggantung ya, bahkan 90% ikan menggantung. Itu menandakan air yang jelek ya. Dan juga air yang berwarna silver ataupun keabu-abuan, itu menandakan air yang kurang bagus teman-teman ya. Dan proses pemberian pakan ini sangat penting sekali teman-teman ketahui, karena ataupun teman-teman catat ya, ini sangat penting sekali teman-teman ketahui dalam proses budidaya ikan lele ya, baik itu di terpal ataupun di media yang kecil sekalipun. Dalam proses pemberian pakan, hal yang kita perlu ketahui adalah takaran pakan, proses pemberian pakannya yang tepat dan benar ya. Takaran pemberian pakan kita tentukan dari jumlahnya ya. Untuk masing-masing dari jumlah akuarium ini itu sekitar 10 ekor. Dan untuk pemberian pakan itu saya kasih 1 pucuk sendok teh ya. Itu saya bagi menjadi 2 ya. Anggap saja kita kasih 1/4 pucuk sendok ya, ataupun 1 pucuk sendok itu kita bagi 2 seperti itu. Jangan sampai kita memberikan pakan terlalu banyak karena bisa berdampak ikan terkena jamur, ikan sakit, dan yang paling parah ada ikan mati. Kenapa bisa begitu? Karena jika pakan yang tidak termakan dan dia mengendap, maka yang terjadi dia akan menimbulkan jamur, parasit, dan lain seterusnya ya. Lalu kenapa banyak sekali yang dari masyarakat yang berasumsi kita memberikan pakan yang banyak pada ikan lele itu akan
cepat pertumbuhan ikan lele. Sebenarnya asumsi itu adalah salah ya atau keliru. Lalu yang tepat itu bagaimana Bang? Yang tepat adalah kita memberikan pakan yang cukup ya. Itu dicatat, sangat penting sekali. Pakan yang cukup itu akan mempercepat pertumbuhan ikan lele, bukan yang banyak ya. Bagaimana cara menakarnya? Jika kita menebar dengan jumlah yang banyak, kita rendam terlebih dahulu ya, proses pemberian pakan ya. Kita rendam terlebih dahulu pakan dengan air ya, kita campur dengan air supaya pakan mengembang terlebih dahulu. Jika kita tidak rendam dengan air, nanti pakan akan mengembang pada tubuh ikan lele ya. Itu bisa mengakibatkan ikan sakit ya, atau ikan akan menggantung ya. Dan yang parah, ikan akan mati ya, karena pecahnya perutnya tersebut ya. Dan bagaimana sih proses pemberian pakan setelah kita rendam? Kita kasihlah pakan dengan jumlah sedikit demi sedikit ya, supaya kita mengetahui takaran yang tepat untuk ikan lele kita. Seperti contoh ya, untuk 10 ekor ini, kenapa saya bisa analisa ataupun saya bisa memperkirakan sekitar satu pucuk sendok itu kita bagi 2, karena saya memberikan sedikit demi sedikit ya, karena jika pakannya saya langsung kasih banyak, itu bisa apa ya istilahnya teman-teman ya, itu bisa berdampak besar ya. Kalau takutnya nanti kebanyakan, nanti ikannya malah tidak sehat ya teman-teman ya. Dan jika kita lihat ya teman-teman ya, kita budidaya ikan lele di akuarium ini, itu kita bisa amati ya, kita bisa nilai segi keindahan, segi estetik, dan juga segi rasa pada saat kita panen ya. Dan tentunya ini tidak bisa dimiliki di tempat-tempat budidaya ikan lele di tempat yang lain ya. Kebanyakan dari akuarium dari teman-teman pasti diisi ikan hias ya. Tapi di tempat saya isi dengan ikan lele ya. Ya terbilang aneh tapi nyata ya. Jadi saya ingin daripada saya isi dengan ikan hias, saya pelihara 5 bulan tidak besar-besar, tidak bisa samakan, hanya bisa saya lihat keindahannya saja. Lebih baik saya isi dengan ikan lele ya. Saya bisa nilai keindahannya, dari kumisnya saya bisa lihat, dari ikannya saya bisa lihat gesitnya, dan waktu saat panen pun saya bisa menikmati hasil dari budidaya ikan lele saya sendiri ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ada bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Nanti saya akan jawab melalui komentar secara langsung, ataupun saya buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Sebenarnya untuk budidaya ikan lele di media apapun ya teman-teman ya, itu sebenarnya bisa ya. Tidak ada yang tidak bisa jika kita tidak mau mencoba ya. Kalau kita sudah mencoba tidak bisa, maka kita coba lagi. Terkecuali ya hal yang mungkin tidak mungkin ya. Contoh, kita budidaya ikan lele di gelas ya, itu tentunya tidak ya. Karena untuk ukuran ikan lele yang besar itu tidak mungkin muat di gelas ya. Seperti yang akuarium ini, kita bisa menganalisa kenapa bisa, karena pada saat kita panen itu ukuran ikan lelenya itu seberapa, dan jumlah tebarnya itu kapasitasnya maksimal berapa, itu kita sudah analisa ya. Maka dari itu saya bisa mengetahui dari masing-masing jumlah tebar yang ada di media saya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam penyampaian saya ataupun dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya pada teman-teman. Sebenarnya video ini sebagai hiburan buat teman-teman yang mungkin jenuh ya, tidak ada kegiatan di rumah, teman-teman bisa budidaya ikan lele seperti yang ada di video ini ya. Oke, video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman dalam budidaya ikan lele.